teman-teman, kita ketemu lagi ya. Saya duduk di posisi yang kira-kira sama dengan video-video saya terdahulu. Oh, baru satu ya. Mungkin ada beberapa lagi yang akan saya upload, sehingga teman-teman nanti bisa melihat mengenai perkembangan dari metode hipoh tanaman cabai dengan metode hipoh ini, bagaimana perkembangannya. Jadi bisa meyakinkan teman-teman bahwa ini bukan hoax, ya, artinya ini bukan rekayasa, dan ini adalah benar-benar ya. Kita lihat di sini tanaman rapat sudah mulai berbuah ya, karena sudah masuki 40 hari setelah pindah tanam. Memang varietasnya bermacam-macam, ada keriting, ada rawe, cabai besar, bahkan ada jalapeno. Karena kita ingin tahu bagaimana metode ini digunakan untuk berbagai macam cabai ya, dan juga di lokasi yang berbeda. Kalau di dataran rendah sudah saya lakukan di Jakarta, oke, tapi skalanya tidak seluas ini ya. Tapi sekali ini saya tidak ingin membahas mengenai hipoh ini, karena saya menemukan di YouTube ya, sangat menggelitik saya, yaitu mengenai Biosaka. Ya, Biosaka sangat menarik. Itu kalau nggak salah yang nama penemunya adalah Anhar atau Anhar kalau nggak salah ya. Dan dia menyuguhkan atau mensosialisasi penemuannya itu ke para petani di daerah Blitar, dan juga mendapat sambutan yang positif dari pemerintah, selama ini dari Departemen Pertanian ya. Kemudian juga beberapa peneliti sudah datang dan meneliti, karena agak sedikit unik ya, bahwa yang digunakan adalah rumput-rumputan ya. Kemudian tidak perlu fermentasi, tidak perlu macam-macam, tinggal diulek-ulek gitu ya, apa diremas-remas di dalam air, kemudian langsung digunakan. Dan itu proses sangat cepat, dan hasilnya yang ditunjukkan membuat saya tergelitik untuk itu ya. Nah, selamat Pak Anhar, karena berinovasi dan menemukan metode Biosaka, yang katanya Biosaka itu artinya menyelamatkan alam dan mengembalikan ke alam hanya menggunakan rumput tanaman-tanaman sekitarnya dengan kriteria tertentu ya. Nah, kalau saya di sini, karena ini juga inovasi saya, ini sudah berhasil dan sangat subur, saya juga manen yang namanya gulma. Dan gulma itu cepat sekali pertumbuhannya, dan biasanya saya bersihkan dan tidak saya gunakan, hanya untuk kita letakkan di tanah dan ditimbun, dan mudah-mudahan pada tempat itu akan subur kembali ya. Nah, dengan metode Biosaka ini saya akan manfaatkan, tapi akan saya coba dulu karena saya memiliki kebun jagung ya, kebun jagung dan juga kedelai. Terutama kedelai, saya lihat bahwa hasilnya yang ditunjukkan oleh Dirjen Tanaman Pangan ya, itu luar biasa ya. Artinya bahwa penggunaan Biosaka yang hanya disemprotkan, dikaputkan dalam kawasan yang luas, yang hanya diaplikasikan 10 hari sekali atau sebulan 2 kali, sudah bisa menghasilkan kedelai yang 2 kali lipat produktivitasnya ya. Mari kita akan coba di sini, dan juga saya akan sumbangkan beberapa pemikiran ataupun temuan saya ya, bukan untuk menegatifkan penemuan ini ya, karena saya lihat bahwa disebutkan bahwa pengkabutan itu dilakukan sudah cukup untuk menyuburkan tanah ya. Kalau kita lakukan yang berbeda, artinya kita semprotkan langsung, tanamannya akan menderita, bahkan gosong. Nah, itu akan saya coba lihat kandungan hara makronya ya, NPK, karena kebetulan saya bisa memiliki alat yang untuk mengukur kandungan itu, karena memang kalau kandungan hara
K-nya misalnya terlalu tinggi, itu tanamannya akan gosong. Tapi kemungkinan tidak, karena kebun di pos saya ini organik semuanya, dan saya sudah melakukan beberapa atau banyak sekali penelitian mengenai itu. Tanaman itu tidak membuat tanamannya akan rusak, kecuali kalau kandungan hara K-nya terlalu tinggi, atau masih ada residu-residu kimia, misalnya herbisida atau pestisida yang lainnya. Nah, nanti setelah diukur, kemudian itu belum cukup, ya. Kemungkinan kan ada variabel atau hal-hal lain yang membuat gosong. Saya akan aplikasikan ke tanaman saya, baik yang bagus maupun yang sudah terkena Gemini ya. Tapi yang terkena relatif sedikit ya. Pada pohon yang 11.000 itu paling saya menemukan nggak sampai 20 tanaman ya, karena semuanya sudah kita kondisikan untuk tidak kena Gemini ya. Aplikasinya pun agak ekstrim ya, nanti ada yang saya semprotkan langsung, ya. Kemudian ada yang saya guyur, ya. Dengan harapan bahwa memang kalau itu menyebabkan rusak, dalam waktu 1 hari itu akan rusak, dan saya akan mengambil hasil percobaan saya pada hari yang berikutnya, yang kita akan lihat nanti ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lihat ya, mulai nanti ini akan saya kumpulkan sekitar 20 gram dalam 5 liter air ya. Timbang saya tidak terlalu teliti, jadi ya, mungkin lebih kurang antara 15-20 gram. Saya remas-remas mungkin sekitar 30 menit ya. Ya, memang sudah diindikasikan, selain memilih tanaman yang tidak ada indikasi terkena hama atau tidak over kandungan hara, yang diminta yang warna hijau muda, bebas bolong-bolong dan sebagainya, ya. Itu kita peras-peras hingga airnya itu menjadi stabil gelap ya, mungkin dari putih, bening, menjadi hijau, menjadi kehitam-hitam, kegelapan, dan kemudian itu akan permanen. Itu menurut pendapat yang saya tonton di video. Tapi mari kita lihat dan kita aplikasikan. Dan untuk penelitian mengenai keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas akan saya coba di kesempatan yang lain, karena memang baik jagung saya ya sudah saya panen ya. Nah, ini akan saya coba gunakan metode biosaka ya, karena akan murah dan juga akan bisa membantu untuk melestarikan alam dengan go organik ya. Oke, mari kita samarikan, kita ringkas apa yang telah kita capai, yaitu saya ingin memanfaatkan gulma yang tumbuh subur sejalan dengan suburnya tanaman cabai saya dengan metode tanam hipo. Ya. Saya akan gunakan gulma itu untuk dijadikan elixir biosaka yang lagi viral itu. Nah, tapi sementara itu saya ingin juga mencoba mengenai apa kandungan hara makro dari biosaka, dan juga terutama ya mengenai kualitasnya yang bisa merusak atau destruktif apabila cara pengaplikasinya tidak benar, yaitu bahwa seharusnya dikaputkan ke atas atau ada jarak tertentu kita melakukan spraynya, tidak boleh secara langsung ke tanamannya. Nah, dari penelitian saya itu memang hara makronya NPK pada kandungan konsentrasi yang tidak kita incarkan, dia cukup baik ya, karena NPK-nya itu
masih di bawah 75 ppm ya, terutama unsur haraka itu walaupun lebih tinggi, dia di kisaran 31 ppm masih aman buat tanaman. Sehingga kemudian saya berani melakukan aplikasi ke tanaman saya. Ada 2 tanaman, satu yang terkena Gemini, satu yang sehat gitu ya. Dan pengaplikasinya adalah yang tidak disarankan, yaitu saya spray ke tanaman dengan konsentrasi tidak diencerkan, bahkan saya mandikan ya, saya siram gitu. Dan sudah lihat, ini salah satu ya, ini yang sehat ya. Tanamannya belum besar, masih kecil, dan ternyata ini 3 hari lalu itu saya lakukan, ternyata tidak ada dampak negatif, daunnya juga tetap hijau muda, dia berbunga dan berbuahnya sebagian sudah jadi buah dan oke. Kemudian pada tanaman yang terkena virus Gemini, nah ya ini juga tidak ada perubahan yang jelek ya. Ini sedang saya sembuhkan dengan Bisma PK dan PSB, dan sekarang saya coba aplikasikan Biosaka dengan saya guyur ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan mengatakan bahwa apa yang ditemukan Pak Hansar itu kurang baik ya. Justru kualitas organik, bahan organik, baik pestisida maupun elisiter ataupun pupuk hara seharusnya tidak memiliki kualitas yang merusak, destruktif. Jadi saya rasa ini memberikan nilai tambah kepada Biosaka, dan sistem pengkabutan tetap digunakan karena kita akan memperoleh kesuburan pada bidang yang luas hanya dengan cukup pengkabutan. Masalah pengkabutan dengan bahan-bahan organik itu sudah saya terapkan dan memang itu memberikan dampak yang baik. Dari dulu apabila saya mengaplikasikan baik itu pestisida maupun pupuk organik, maka tanaman di sekelilingnya yang tidak kita berikan pupuk juga ikut subur. Karena saya mengaplikasikan cabai hipoh ini, itu tidak di sawah atau lahan kosong, tapi di tengah hutan pohon-pohonan besar, hortikultura. Dan hortikultural saya menikmati manfaat menjadi subur hanya menghirup dari kabut-kabut yang keluar atau dihasilkan pada saat saya spray cabai saya ya, sekelilingnya. Jadi mari Pak Ansar saya berikan apresiasi, terus berinovasi ya, memang perlu waktu untuk memperoleh pengikut yang mau memanfaatkan ini secara baik, dan saya sangat senang dengan kemudahan bagaimana prosesnya, tidak perlu fermentasi atau ditunggu beberapa hari, tinggal kita milih, metik, dan juga jumlahnya tidak perlu banyak, kita peras-peras, dan tinggal kita spray dengan cara pengkabutan. Saya rasa luar biasa, saya tidak menyaksikan karena uji template, uji lapangan itu sudah membuktikan bahwa ini bukan kaleng-kalengannya. Tapi juga teman-teman juga tidak boleh kemudian tidak melakukan inovasi. Semangat inovasi ini yang diperlukan untuk membangun semua sektor, termasuk sektor pertanian maupun perkebunan. Oke, salam inovasi. Nantikan nanti video-video saya upload, baik mengenai hipoh, cabai, dan juga mengenai Biosaka, karena saya masih akan coba untuk tanaman kedelai dan tanaman jagung. Ya, karena saya akan menanam jagung dalam skala luas, kedelai belum saya putuskan. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya dan teman-teman, Biosaka ini bisa membantu saya dan teman-teman untuk bisa lebih produktif. Oke, salam.